Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan info-info yang mantap-mantap dan akurat, yang mana PP to the moon, to the moon, to the moon. PP akan menjadikan koin pemenang di tahun 2025 berdasarkan kapitalisasi, tiba-tiba berdasarkan rankingnya, ya berdasarkan holdernya, berdasarkan paus-pausnya, bos-bos besar, semua pendukung-pendukung kripto, blockchain, semua exchange, semua mempunyai PP. Jadi di sini paus-pausnya ataupun investornya bukan kaleng-kaleng, bukan ece-ece. Ini koin brilian. Jangan kalian sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai pelangap-pelongo kayak kebo tahun 2021 si Badoke terbang tinggi. Kita hanya sebagai penonton saja, gigit jari melihat orang kaya, kita nggak ikut menikmati kekayaan dari Shiba dan Doge. Yang dulu tidak mengalami kekayaan Shiba dan Doge, mudah-mudahan bisa mengalami kekayaan dari koin kodok hijau ini. Namanya kodok, namanya PP. Orang memanggilnya bos kodok. Papan atas ada Binance, ada Mak Lampir, ada Katram. Wah, semua masuk PP. Loh, kalian kok nggak masuk PP? Ya kacau. Oke ya, kalian tetap Dior, riset mandiri, mandi sendiri, ya risiko masing-masing. Karena di dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan kayak tahu bulat, bisa membeli kismin mendadak ya. Udah saya bilang berkali-kali dari kemarin-kemarin, yang punya duit besar, yang punya polus gede, big boss yang tidak terlalu berisiko, masuklah di ETH. Dari tarif dagang Trump dikumandangkan harga jatuh di 26 juta. Udah saya infokan, kalau yang di grup sudah pada cuan kaya raya, masuk ETH. Jangan PP mulu, udah punya PP banyak toh. ETH. Kemudian harga 40 juta saya masih gembar-gembor saja. ETH masuk lagi, masih akan cuan. Baru 40 juta ini hajar, ternyata sekarang 50 juta. Itulah yang di dalam grup. Kalau di luar ya nggak tahu, mungkin belinya koin BRIS ataupun BBDOG. Maaf, saya nggak mencela koin lain, akan tetapi kita lihat fakta. Kalau memang pahit saya katakan pahit, manis saya katakan manis. Bukan ngebut-ngebut mencela koin lain, kawan. Kita sudah melihat bersama bagaimana rungkatnya meme coin, bagaimana hancurnya meme coin, bagaimana dep kentut bikin meme coin. Kita tahu bersama ya, bisa dalam 1 bulan 50.000 meme coin baru, bisa ada yang sampai 600.000 meme coin baru di bulan 1, di bulan tahun Januari, di bulan Januari tahun 2025 sampai 600.000 dalam sebulan. Yang mana yang masuk di top CMC sampai ranking 100 pun gak ada, semua jadi bubur, jadi abu semua. Itulah fakta nyata. 99% gagal, keberhasilannya hanya 1% sekarang dimiliki di PP. Ya, ini mohon maaf saya sampaikan untuk kalian, dalam satu hari saya mau bikin 10 meme coin pun mudah, tidak sampai dengan uang $5 itu di jaringan Solana Fund pun tuh bisa bikin meme coin. Tapi buat apa kalau saya jadi garong? Saya nggak mau begitu ya. Jadi saya mending investasi yang benar-benar di BTC, ETH, meme coinnya kita game di PP ya. Itu harus begitu. Dan saya mohon maaf, ini akan saya sampaikan, nanti akan saya bahas PP kupas tuntas habis-habisan di sini, dan tentunya akan saya kasihkan info. Ini banyak kejadian yang suka bikin celaka tahun 2021 itu begini. Terutama untuk orang-orang pemula yang berkutakan, dia punya meme coin PP atau meme coin apalah, kok belum naik. Ngelihat koin tetangga yang sudah terbang, kalian cabut pindah koin tetangga. Koin tetangga tiba-tiba dibanting sudah terbang, koin yang Anda tinggal kemudian terbang tinggi, Anda masuk lagi sudah ketinggalan. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi yang namanya bull run
itu ada bagiannya masing-masing dan nanti ada pemenangnya. Ya pemenangnya BTC, ETH, BNB, top CMC 1 sampai 30 kalian pilih. Kalau meme coin biasanya 1 atau 2 koin. Ya saya sudah meyakini meme coin yang pertama adalah PP secara fundament yang nggak bisa dilawan lagi. Holdernya meningkat terus, belum banyak benar, kapitalisasinya hampir ratusan triliun. Kalau dilihat holder-holder yang lain yang meningkat tajam tapi nggak ada market capnya nggak mengikuti naik, namanya holder ECEC nggak akan bisa terbang. Yang bikin terbang itu adalah paus well yang duitnya banyak sekali masuk triliunan koin itu begitu ya. Oke, ini fatal bagi untuk orang pemula biasanya seperti itu. Koin dia yang ditunggu nih, yang didekemi, yang di hold belum terbang, lihat koin lain terbangnya sudah 50% bahkan 100%. Itu jangan terbelintur, tergoda ya melihat koin-koin yang seperti itu. Kita akan kasih gambaran yang tegas ini ya. Tahun 2024 ini fakta kawan, ini fakta ya. Itu saya bahas PP waktu itu di awal-awal tahun, ranking masih 130 top CMC dengan market cap 35 triliun. Saya bahas terus, saya keluarkan. Kemudian banyak dicibir, dihina karena yang terbang dulu WIP sama bong pada waktu itu, sama yang terjadi saat ini. Ada pengu, ada segala macam, pengu. Jadi yang terbang itu dulu PP Blembem pada waktu itu. Ini sama yang terjadi seperti ini. Tapi kan kalian lihat koin yang saya sebutkan tadi apakah sudah naik 200%? Belum toh. Paling-paling 50% umpamanya. Kalian kejar itu, PP tinggal, kalian pindah itu umpama. Yang sudah-sudah waktu itu wah disorakin saya, sorak begitu. Mas Bro Gipul, meme coin PP-nya ketep katanya nggak naik, tubong sudah masuk top CMC 50. PP belum apa-apa Mas Bro, gimana ini? Wah, banyak hujatan begitu saya. Akan tetapi diam-diam, tenang, kalem. Di sini isinya well paus. Ketika sudah waktunya ngepam PP, wah nggak ada obat. Tiba-tiba WIP hilang, ketinggalan jauh. Ya, kemudian apalagi bong habis ditinggal jauh, Floki ditinggal jauh. Itu yang terjadi nanti akan sama seperti tahun 2024. Karena apa? Semua sudah dikondisikan, semua sudah diskenariokan. Kita tinggal tunggu saja. Meme coin yang terbesar akan mengulang sejarah Shiba dan Doge, bahkan akan mencetak miliarder baru. Saya rasa ada di PP. Kalian percaya syukur, nggak percaya nggak apa-apa, tapi tetap Dior riset sendiri. Risiko mandi selalu saya ingatkan dalam bermain kripto, sangat berisiko tinggi, berbahaya. Kalian harus banyak belajar. Kita lihat harganya sekarang, wow, sudah 0,022, sudah nyalip Shiba Inu. Mantap, rankingnya sudah ke 24 top CMC, kapitalisasi pasarnya hampir 100 triliun. Wah, mantap. Holdernya aduh 465 ribu sekian K, hampir setengah juta holder. Waduh, maknyos. Tapi holdernya ningkat terus diikuti dengan kapitalisasi. Jangan holdernya ningkat, kapitalisasinya membeli. Sama juga membeli koin yang membeli gocap ya, 10.000 sekali beli dapat babi duki 10 miliar, berharap 1 M mimpi ya. Itulah yang saya maksud. Apalagi koin-koin baru yang lagi terbang dengan market cap kecil, di pump 1-2 orang aja terbang. Tapi ketika digunting habis, itu yang namanya market cap kecil. Kalau market cap gede, yang lain cabut, yang lainnya masih bertahan di situ, holder-holder baru akan masuk lagi, akan makin tenar, makin hip ya. Wah, pokoknya jangan diragukan lagi untuk si PP ya. Pokoknya mantap lah ya, mantap jaya. Kita lihat di sini. Kita lihat ya di sini realitinya, cek PP. PP to the moon dengan tanpa koin-koin yang dikarbit. Beda koin-koin lain banyak karbitan terbang tinggi, paling-paling juga nggak akan sampai 200%. Nah, kita harapkan PP sampai
ribuan persen biar kita kenyang di sini. Nanti ketika jatuh BTC sudah waktunya bear market, ya di grup saya nanti akan saya masuk semua, tinggalkan meme coin lain, masuknya ETH BTC semua. Setelah cuan ETH BTC baru masuk di meme coin ataupun altcoin ya. Pertama bukan ETH pun ditinggal untuk grup saya. Pertama harus masuk semua BTC. Karena paus begitu, setelah masuk BTC semua, cuan BTC dari pas kemarin bear market 250 juta ataupun 16.000 K US dollar, itu masuk BTC kemudian sampai di atas 1 M kita jual baru masuk altcoin. Karena yang terbang dulu faktanya kan BTC. Paus pun begitu, setelah cuan BTC masuk fase altcoin ya, altcoin season, maka uang-uang cuan BTC masuk alt season. Kita nggak ketakutan naik turun, aman-aman saja, santai saja. Bersama Mas Bro Tegal pasti cuan. Yang tidak ikut-ikutan ya terserah, di luar ya monggo terserah kalian ya, pilihan ada di kalian ya. Untuk PP, wah kita nggak perlu ragu lagi kawan, ini akan menjadi koin mengulang sejarah. Shiba akan jadi cuan bersama di sini. Mudah-mudahan kita kaya raya dari PP, tidak main-main ya. PP jelas yang terbaik ya. Kita lihat juga di sini ya untuk Sublink. Sublink borong Ethereum sampai 796 miliar. Wow, mantap ini. Ada Sublink, pembelian Ethereum besar-besaran dan efektif ke harga saham dia juga ikut naik. Pokoknya kalau saya baca, wah Sublink ini sekarang masuk ekosistem ETH. Mantap pokoknya ya. Pokoknya Sublink ada ini juga si ini apa kemarin yang ada 1,6 triliun yang akan masuk ke ETH. Makanya ETH terbang. Kemudian ada dari BlackRock, ada dari Wall Street ya. Pokoknya mantap jaya ya. Pokoknya jos, langkah agresif Sublink membeli ETH menjadi sinyal baru di pasar keuangan publik. Selain mendongkrak harga saham dan ekosistem perusahaan, aksi ini juga memperkuat posisi ETH sebagai aset treasury institusi. Model treasury berbasis ETH ini bisa jadi tren baru mendorong ekosistem Ethereum lebih kuat ke depannya. Wah, luar biasa berita-berita hari ini. Ya, kita juga akan melihat bagaimana si PP ini. Wah, bagaimana PP siap rally tertinggi sepanjang masa susulan fraktal familiar. Ini mengatakan yes ya. Mantap tentunya ya, PP di mana-mana lagi rame. Pasar mata uang kripto tetap bullish dengan Ethereum mempertahankan momentum kenaikan yang positif, mencatatkan kenaikan harian yang solid sebesar 9% dan kini diperkirakan jauh di atas 3.100 US dollar, mendekati 3,350. Penembusan ini secara histori telah memicu momentum bullish di berbagai altcoin dan meme coin utama, dan PP kini muncul sebagai salah satu kandidat teratas untuk mengikuti jejak Ethereum. Wow, PP melonjak tinggi hari ini memperpanjang kenaikan mingguan menjadi 32%. Namun wah, menarik perhatian adalah munculnya pola fraktal yang familiar pada grafik pola yang sebelumnya menandakan rally yang eksplosif, lari yang tinggi ya. Pengaturan fraktal menunjukkan kelanjutan bullish menurut analis terbaru oleh ahli grafik. PP mencerminkan pola fraktal yang terlihat selama lonjakan Ethereum sebelumnya. Setiap kali Ethereum menembus 3.100 dan rally menuju ke 4.000, PP secara histori mengikuti dengan lonjakan harga yang agresif. Wow, mantap. Gak ada habis-habisnya kalau saya baca nih. Apa selanjutnya PP? Jika struktur fraktal bullish ini terus berlanjut, PP pertama-tama dapat menargetkan titik tertinggi sepanjang masa sebelum 0,0028 ataupun 043 itu ATH lama yang menunjukkan rally 106% dari awal saat ini.
Dan jika fraktal Ethereum terbukti benar, PP dapat melampaui itu memasuki MITS penemuan harga yang menetapkan ATH baru mencerminkan pergerakan ETH di masa lalu menuju 4.000. Wah, tentu saja harganya akan gila-gilaan melebihi daripada ATH yang lama. Rp1 saya rasa akan mudah di koin PP asal kalian sabar tentunya ya. Dan kita lihat juga PTCD-nya. PTCD-nya 62,95, turun 0,08% sampai 0,13% dalam hari ini. Ini waktu kemarin masih 65, sekarang terjun ke 62. Ini diperkirakan nanti tundemun tertingginya di 50 PTCD-nya, 50 altcoin dominannya, separuh-separuh. Kalau ini sampai ke 60 saja, wah PP sudah ATH, apalagi di 55 PP tundemun Rp1 lewat, apalagi masuk PTCD-nya ke 50. Wah, rusak, meledak, kalkulator gitu ya bingung. Ya, jadi kita mencari koin bukan yang karbitan, bukan yang abal-abal, naik sesaat sekarang 50%, naik 100%, kalian lihat, kalian kejar tinggal PP. Kemudian yang kalian kejar nanti di longsor, PP nggak karuan naiknya Rp1 lebih. Kalian akan menyesal seumur hidup Anda, dan kalian akan masuk beli di pucuk, tinggal dibantingnya saja ya. Tetap semangat, tetap luar biasa, yakin PP tidak terkendali ya, luar biasa, akan makin menggila nanti karena punya punya paus-paus besar yang ada di ETH. Tentunya si PP ini sangat mantap, si PP ini ya. Kita lihat peringkatnya sebentar sebelum saya akhiri video ini. Tetap semangat, tetap yakin. Kalian juga bisa masuk ke ini ya, kalau Solananya boleh tuh. Kalau umpamanya daripada di meme coin yang dijadikan Solana, kalian bisa masuk ke ininya ini, ke Solana sekalian sama Jupiter. Ceknya Solana Jupiter. Kemarin saya kasih tahu kalian, wah gila ini sudah 55 juta ETH, menggila. Performa ETH sudah 22%. Hari ini BTC cuma 7% dalam satu minggu. Performa ETH sudah melebihi BTC. Artinya all season akan dimulai. Mantap jaya BNB, gila. Saya ramal 10 juta malah sudah 11 juta lebih. Saya pernah challenge pada waktu itu berapa tinggi BNB. Waktu itu BNB masih harga 2.700.000 kawan. Ya luar biasa ya. Kita lihat, kalian bisa masuk link ya, PP wah sudah 94,5 triliun dengan ranking 24. Mantap jaya. Wah, Uniswap bisa kalian tembak itu ya. Pokoknya yang ingin lebih jelas dengan Mas Bro, wah Arbitrum. Mantap jaya, kemarin udah saya bilang Arbitrum ya, ternyata teman juga. Itu ya yang saya sampaikan. Yang kurang puas, yang tanya-tanya di YouTube, selalu tanya yang berlebihan, tanya panjang-panjang, gimana saya balesinya juga yang dibalas banyak. Makanya masuk grup saya, link ada di deskripsi, bisa telepon, video call, dan di situ rame dalam 24 jam, info-info banyak di situ, pakar-pakar yang memberikan info. Jadi nggak kurang pertanyaan, mungkin nggak akan dijawab. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, kalian tetap dior dalam bermain kripto. Berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa carry mendadak ya, karena berisikonya tinggi, jadi risiko masing-masing ya. Yang cuan siapa yang cuan? PP ya. Itu aja mungkin yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP jos.